Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan teori grup. Sekarang kita akan masuk pada materi grup permutasi, masih pada buku yang sama, Aljabar Abstrak karya Dr. Wahyudin. Oke, jadi ini lanjutan dari grup. Selain contoh-contoh grup yang sudah dibahas sebelumnya, ternyata ada satu himpunan dengan satu operasi biner yang merupakan grup. Nah, apa itu? Yaitu sebuah permutasi dari satu himpunan dengan operasi komposisi. Itu merupakan suatu grup. Katakanlah Sn ini sebuah himpunan permutasi dengan operasi komposisi. Nah, ini merupakan grup juga. Jadi ini termasuk grup juga. Dia memenuhi ketertutupan, dia bersifat asosiatif, memiliki identitas, dan tentunya masing-masing anggotanya memiliki inverse. Gitu ya. Nah, apa Sn ini? Sn ini adalah sebuah himpunan yang isinya permutasi dari suatu himpunan. Jadi katakanlah saya mempunyai suatu himpunan X. X ini isinya 1, 2, sampai N. Gitu ya. Nah, Sn ini suatu permutasi dari himpunan X. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mempunyai sebuah himpunan A, saya punya anggotanya 1, 2, 3, maka Sn ini, atau saya tulis Sa, ini isinya semua permutasi dari himpunan A. Oke, semua permutasi dari himpunan A. Permutasi itu apa? Permutasi itu penyusunan objek-objek dari satu himpunan A ini. Jadi kalau misalnya A ini isinya 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 ini bisa kita susun atau bisa kita petakan gitu ya, karena permutasi juga merupakan sebuah fungsi dan fungsinya adalah fungsi bijektif, jadi satu-satu pada. Jadi salah satu contoh permutasinya itu adalah katakanlah 1, 2, 3. 1 ini bisa dipetakan ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3. Jadi kalau ditulis ini 1, 2, 3, maka 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3. Atau bisa juga permutasi yang lain, misalnya 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, sehingga bisa ditulis 1, 2, 3. 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1. Nah, ini sebuah permutasi atau sebuah penyusunan objek dari himpunan A. Ini juga sebuah penyusunan anggota-anggota himpunan A. Nah, SA ini isinya semua permutasi yang mungkin dari himpunan A. Jadi di sini kalau A ini isinya ada 3, anggotanya ada 3, maka ada berapa kemungkinan anggota SA? Oke. Ini bisa kita tahu dari n faktorial. Jadi kalau isinya 3, anggota A-nya 3, maka kemungkinan SA-nya bentuk permutasinya itu ada 6. Jadi kalau di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, ini bisa juga nanti 1, 2, 3, 1, 3, 2 gitu kan.
atau 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 3 1 2 1 2 3 3 2 1. Jadi ada 6 n faktorial. Jadi ada 3 faktorial atau ada 6. Nah, SA itu isinya ini 1 2 3 1 2 3, isinya ini ya, ke 6 anggota ini. Itu kalau anggotanya ada 3. Nah, secara umum satu himpunan tadi saya tulis X, itu anggotanya 1 sampai N. Sehingga kalau anggotanya 2 berarti 2 faktorial, kalau 3 faktorial, kemungkinan bentuk permutasinya ya, Sn-nya itu ya. Kemudian banyaknya anggota Sn-nya itu n faktorial gitu ya. Kemudian kalau misalnya 4 faktorial, X-nya itu ada 4 anggotanya, berarti Sn-nya itu banyaknya 4 faktorial atau sebanyak 24. Nah, itu grup permutasi, himpunan permutasi seperti tadi itu dengan operasi komposisi pada fungsi sama ya, itu merupakan suatu grup. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa secara umum permutasi dari sebuah himpunan X itu membentuk sebuah grup. Jadi kita ingat kembali materi sebelumnya bahwa syarat grup itu ada 4. Yang pertama, bahwa grup itu harus bersifat tertutup. Artinya setiap operasi yang berlaku operasi yang berlaku pada anggota satu himpunan itu hasilnya harus berada pada himpunan itu sendiri. Jadi kalau misalnya Sn ini dengan operasi komposisi, ini hasilnya harus berada pada Sn lagi. Jadi, dan kita tahu yang namanya permutasi itu pasti tidak akan keluar dari apa yang dipermutasikannya tersebut gitu. Jadi kalau misalnya tadi 1 2 3 itu maka tidak akan keluar dari bilangan 1 2 dan 3. Pasti akan ada di antara 1 2 3. Dan kita tahu juga bahwa permutasi itu merupakan fungsi bijektif satu-satu pada. Sehingga kalau kita punya satu pemetaan F Sn ke Sn, fungsi ini merupakan fungsi bijektif. Sehingga ketika kita mengoperasikan Sn dengan ketika kita mengoperasikan Sn, di mana Sn ini sebuah himpunan permutasi, kita operasikan dengan operasi komposisi, maka hasilnya akan berada pada Sn lagi. Sehingga berlaku ketertutupan untuk himpunan Sn dengan operasi komposisi. Kemudian yang kedua, jadi ini syarat pertama tertutup karena permutasi ya. Karena permutasi tertutup. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu dia bersifat asosiatif. Nah, bersifat asosiatif. Apakah bersifat asosiatif? Jawabannya ya. Kenapa? Karena operasi yang kita gunakan ini adalah operasi komposisi. Di mana operasi komposisi itu
memiliki sifat asosiatif. Seperti yang kita tahu pada komposisi fungsi. Nah, pada komposisi fungsi, jika kita mempunyai 3 fungsi, katakanlah fungsi f, g, dan h, f, o, g, OH itu akan sama dengan F, O, G, OH. Itu kan? Nah, hal itu berlaku juga untuk komposisi permutasi, untuk komposisi pada himpunan permutasi. Sehingga berlakunya sifat asosiatif pada himpunan Sn dengan operasi komposisi. Ya. Jadi ini alasannya karena berlakunya asosiatif pada komposisi fungsi. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam grup itu harus ada satu identitas. Nah, identitas yang berlaku di sini adalah permutasi yang memetakan 1 ke 1, 2 ke 2, dan seterusnya. Jadi identitasnya atau identitas itu ya. Identitasnya ada, yaitu apa? Yaitu 1, 2, 3 sampai n yang memetakan 1 ke 1 lagi, 2 ke 2 lagi, 3 ke 3 lagi, dan seterusnya sampai n ke n lagi. Identitasnya ini. Jadi kalau misalnya yang tadi A1, 2, 3 ini anggotanya seperti ini, maka identitasnya yang ini. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Oke. Kemudian yang keempat, inverse. Inverse. Jadi setiap anggota di Sn itu harus mempunyai inverse. Nah, untuk menentukan inverse-nya itu kita menggunakan alasan bahwa karena pada permutasi itu merupakan fungsi bijektif, artinya setiap gitu ya, karena permutasi itu fungsi bijektif, sehingga setiap kita mempunyai Fn, maka Fx gitu ya, pasti akan didapatkan F inverse X-nya. Sehingga jika ada Fx, maka ada F inverse-nya. Karena dia satu-satu pada. Kebayang ya? Jadi kalau ini ada ke sini, ini Fx-nya di sini, maka pasti ada F inverse X-nya di sini. Ya. Kalau ada F-nya di sini, maka pasti ada F inverse X-nya di sini, di mana F inverse X-nya adalah X. Oke. Jadi setiap ada yang dipetakan, maka harus ada prapetanya. Nah itu, sehingga dari situlah Sn dengan operasi komposisi ini disebut sebagai grup juga. Nah, bagaimana? Oke, kita ambil satu contohnya saja. Aduh, penuh semua ya. Kita ambil contohnya saja yang tadi A3. Oh ya, di buku ini sudah ada satu contohnya, hanya dia menggunakan
ABC karena dia menggunakan ilustrasi kesimetrian. Di bukunya Dr. Wahyudin ini ada contoh himpunan yang memiliki anggota 3, A, B, dan C. Nah, itu diilustrasikan dengan sebuah segitiga sama sisi. Sehingga segitiga sama sisi itu kalau diputar atau ditransformasikan itu ada 6 kemungkinan sehingga hasilnya simetri. Atau secara permutasi kalau kita acak huruf A, B, C itu ada 6 kemungkinan pengacakan. Seperti pada buku sudah ada ABC, BCA, CAB, ACB, dan seterusnya. Ada 6. Ya. Atau kita mau pakai istilah 1, 2, 3 boleh. Kalau misalnya saya punya himpunan A, isinya tadi 1, 2, 3, maka akan ada 6. Katakanlah alfa 0-nya sama dengan ini hanya istilah saja, simbol saja. Bisa kamu ganti dengan apapun, theta 0, beta 0, dan sebagainya. Alfa 0-nya katakanlah 1, 2, 3 dipetakan ke 1, 2, 3 lagi. Seperti tadi ya, alfa 1-nya 1, 2, 3 ke 1, 3, 2. Alfa 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3. Alfa 2 ya. Alfa 3, 1, 2, 3 ke 2, 3, 1. Alfa 4, 1, 2, 3, 2, 1, 3. 2, 1, 3 udah ya. Berarti 3. Oke. 3, 1, 2. Alfa 5. 1, 2, 3 ke 3, 2, 1. Nah. Jadi SN-nya itu isinya adalah transformasi atau permutasi dari 1, 2, 3. Yaitu alfa 0. Ini supaya lebih singkat saja penulisannya. Kita tahu alfa 0 ini adalah ini, maka kita tulis di SN-nya alfa 0. Tapi kalau tidak keberatan kalian nulis seperti ini ya silahkan saja gitu. Alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5. Tuh. Oke. Nah, cara mengoperasikannya gimana? Jadi ini bukan SN, SA saja gitu ya, atau S3. Bisa SA, bisa S3, tapi karena kita menggunakannya A, jadi A juga boleh. SA, sehingga SA dengan operasi komposisi itu adalah sebuah grup. Nah, bagaimana mengoperasikannya? Jadi kalau misalnya alfa 1 komposisi alfa 2 itu sama dengan ini ya, alfa 1-nya 1, 2, 3, 1, 3, 2. Alfa 2-nya 1, 2, 3, 2, 1, 3. Nah, cara mengoperasikannya begini. Kita mulai dari alfa 2 dulu. Karena tertutup pasti atasnya 1, 2, 3 ya. Kita mulai dari alfa 2 dulu, dari yang sebelah kanan. Jadi 1 ini dipetakan kedua, kemudian lanjut ke alfa 1, 2 dipetakan ketiga. Ya. Jadi dari 1 ini ke 2 kita sambung dari 2 sini ke 2 sini. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3. Kesimpulannya 1 ke 3. Gitu ya. 1 ke 3. Kemudian 2. 2 ke ini kita hapus dulu. Kemudian yang 2, 2 ke 1 di sebelah kiri 1 ke 1. Kesimpulannya 2 ke 1. 2 ke
2 ke 1. Kemudian yang ketiga, 3 ke 3, di sini 3 ke 2. Sehingga kesimpulannya 3 ke 2. Oke. Nah, bisa ya. Atau misalnya alfa 2 komposisi alfa 3 ini sama dengan, tulis lagi 1, 2, 3. Kita langsung nggak pakai ini lagi ya. Kita lihat di sini saja. Alfa 3 itu mana? Ini alfa 3 ya. 1 ke 2, kemudian alfa 2-nya 2 ke 1. Berarti 1 ke 1. Saya ulang ya. 1 ke 2, kemudian alfa 2-nya 2 ke 1. Sehingga 1 ke 1. Oke. Yang kedua, 2 ke 3, alfa 2-nya 3 ke 3. Kesimpulannya 2 ke 3. 2 ke 3. Ini pasti karena tertutup, pasti isinya 2. Tapi kita lihat. Yang ketiga, 3 ke 1. Di sini 1 ke 2. Sehingga 3 ke 2. Artinya 3 dipetakan ke 2. Ini akan sama dengan apa nih? 1, 2, 3, 1, 3, 2. 1, 3, 2 itu alfa 1 ya. Alfa 1. Sehingga alfa 2 komposisi alfa 3 adalah alfa 1. Alfa 1 komposisi alfa 2 adalah 3, 1, 2 itu alfa 4. Nah, yang harus diketahui juga biasanya penulisan tanda komposisi atau bundaran ini itu kadang-kadang suka dihilangkan. Jadi misalnya saya punya alfa 3 komposisi alfa 4. Ini bisa juga ditulis alfa 3 alfa 4. Artinya kalau ada penulisan alfa 3 alfa 4, artinya alfa 3 komposisi alfa 4 gitu ya. Jadi kadang ditulisnya juga seperti ini, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Nah, kalau ada operasi seperti ini tanpa bundaran di tengah, ini artinya 1, 2, 3, 2, 3, 1 komposisi 1, 2, 3, 3, 1, 2. Sama saja ya. Jadi tanpa komposisi, tanpa ada simbol bundaran, itu maksudnya sama juga, komposisi juga. Ya, maksudnya supaya penulisannya lebih cepat saja. Penulisannya lebih cepat saja. Oke, ini hasilnya apa nih? Kita selesaikan saja. Ini sama dengan 1, 3, oke, 1, 2, 3. 1, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3. Oke, ini berarti sama dengan alfa 0 ya. Ini identitas. Oke. Nah, selain itu, ada juga cara penulisan yang lebih simpel. Seperti misalnya saya ambil alfa 4 ya. 1, 2, 3. 3, 1, 2. Ini bisa kita tulis ke dalam bentuk notasi cycle. Artinya siklus. Jadi maksudnya kita ambil yang berputar saja. Jadi kalau ini, pertama kita tulis 1 dulu. 1 dipetakan ke 3. 3 dipetakan ke 2. Di sini 2 dipetakan ke 1. Berarti dia kembali ke 1. Jadi dia berputar di sini. Dia sudah kembali ke awalnya, berarti artinya dia sudah berputar. Jadi bisa kita tulis 1, 3, 2. 1, 3, 2. Nah, coba kita tuliskan yang lain. Nah, penulisan notasi seperti ini sebutnya notasi cycle. Siklus gitu ya. Cycle notation. Ini bahasa Indonesia aja, cycle. Ini, nah kalau ini alfa 0 karena dia tidak ada perputaran, artinya setiap anggotanya itu dia dipetakan ke dirinya sendiri, maka bisa kita tulis 1 saja, atau bisa juga kita tulis 2 saja,
atau bisa kita tulis 3 saja, sama saja. Jadi kalau ada penulisan cycle 3 saja itu maksudnya setiap anggota dipetakan ke dirinya sendiri. Oke. Atau biasanya kita tulisnya 1 saja gitu. Jadi dia hanya berputar di situ. Kemudian yang ini 1, 2, 3 ini bisa kita tulis sebagai cycle. Nah, kita tulis 1 dulu. Ternyata 1 dipetakan ke 1. Jadi langsung kita tutup. Oke. Kemudian 2 dipetakan ke 3. Kita tulis selanjutnya 2 dipetakan ke 3. 3 dipetakan ke 2. Artinya dia kembali ke awal. Sehingga ini bisa kita tutup. Kalau ditutup berarti artinya dia sudah berputar kembali ke awal. Jadi ini bisa kita tulis 1 komposisi 2, 3. Atau bisa kita tulis sebagai 2, 3 saja. Gitu ya. 2, 3. Nah, yang ini bisa kita tulis sebagai cycle 1 ke 2, 2 ke 1. Jadi dia sudah kembali ke awal, 2 ke 1. Maka ini harus kita tutup. 3 ke 3 ini bisa kita tulis atau bisa tidak kita tulis. Kalau mau ditulis ya begini, kalau tidak ditulis juga tidak apa-apa. Artinya dia dipetakan ke dirinya sendiri. Yang ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Jadi dia kembali ke awal. Jadi kita tutup. Yang ini 1 ke 2, 1 ke 3, 3 ke 1. Berarti sudah kembali ke awal, jadi kita tutup. 2 ke 2 tidak perlu kita tulis. Oke. Ini, sehingga ini bisa kita wakilkan dengan SA itu sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3. Oke. Nah, kemudian kita akan menunjukkan bahwa SA ini dengan operasi komposisi membentuk sebuah grup. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu tadi bahwa secara umum himpunan permutasi dari satu himpunan ya, seperti SA ini atau yang tadi X 1 sampai N itu dengan operasi komposisi membentuk sebuah grup. Nah, cuma kita akan mencoba membuktikannya per kasus, yaitu untuk SA di mana banyaknya anggota dari A-nya itu ada 3 ya. Jadi untuk membuktikan bahwa dia merupakan sebuah grup, maka seperti biasa kita harus menunjukkan bahwa terpenuhinya syarat ketertutupan. Dia harus tertutup terhadap operasi bundaran ini. Oh ya, yang perlu diketahui bahwa untuk operasi cycle itu agak sedikit berbeda. Saya ambil contoh misalnya 1, 2 dengan 2, 3 atau 2, 3 dengan 1, 2. Ya. Jadi kita ambilnya dari kolom paling kiri dengan baris paling atas. Jadi kalau 2, 3 komposisi 1, 2 itu cara mengoperasikannya yaitu kita lihat 1 ini dipetakan ke 2. Kita tulis 1 dulu di sini. 1 dipetakan ke 2, kemudian baru pindah ke kiri. 2 dipetakan ke 3. Jadi 1 ke 3. Jadi mulainya dari kanan kemudian ke kiri ya. Sama seperti yang sebelumnya sih. Cuman di sini tidak terlihat saja perpindahannya. Jadi 1 ke 2, kemudian di sini 2 ke 3. Berarti 1 ke 3. Kemudian kita lanjutkan di sini 3 ke di sini 3 ya. Kita lihat 3 di sebelah kanan. 3 ini sebenarnya kan tidak ditulis. Nah, seperti ini ya. 1, 2 itu kan asalnya dari 1, 2 dan 3. Karena 3 ini
dipetakan ke dirinya sendiri, maka bisa tidak ditulis atau cukup ditulis 1, 2. Sehingga 3 dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi 3 ini kalau dari sebelah kanan 3 ke 3, di sini 3 ke 2. Artinya 3 ke 2. Kemudian 2 di sini ke 1, di sebelah kiri 1 ke 1. Sama seperti kasus 3 tadi, di sini 1 dipetakan ke 1 ke dirinya sendiri ya, maka tidak perlu ditulis. Sehingga dari sebelah kanan 2 ke 1, sebelah kiri 1 ke 1, sehingga 2 ke 1. Maka di sini harus kita tutup. Sini harus kita tutup. Jadi 1, 3. Hasilnya 1, 3, 2. Oke. Begitupun contoh yang lain, misalnya 1, 2, 3 komposisi ini ya. 1, 2, 3 komposisi misalnya 2, 3. 2, 3. Kita tuliskan 1 dulu. 1 ke di sebelah kanan 1 ke 1, sebelah kiri 1 ke 2, berarti 1, 2. 2 dari kanan 2 ke 3, sini 3 ke 1, berarti 2, 1. Berarti dari 2 kembali lagi ke 1. Maka di sini kita tutup. Oke. Dapat hasilnya 1, 2. Oke. Bisa ya? Nah, silakan kalian mencoba untuk menentukan 1, 3 dan yang lainnya. Atau mencoba mengoperasikan yang mana saja agar kalian terampil. Nah, pada intinya semua hasilnya berada pada himpunan SA. Sehingga berlakunya ketertutupan atau tertutupnya operasi bundaran ini terhadap himpunan SA. Sehingga syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua asosiatif karena operasinya masih sama, operasi bundaran atau komposisi yang sama dengan operasi komposisi pada fungsi, maka sifat asosiatifnya terpenuhi juga. Syarat ketiga adanya identitas. Identitasnya itu satu untuk semua ya. Ingat, biasanya identitas itu tunggal. Nah, identitasnya apa? Cukup ditunjukkan saja identitasnya apa. Di sini. Manakah antara anggota SA yang jika dioperasikan dengan suatu bilangan, maka hasilnya bilangan tersebut. Dan kita lihat di sini, 1 itu merupakan identitas. Kenapa? Karena suatu bilangan yang dioperasikan dengan 1, itu hasilnya dirinya sendiri. Oke, seperti ini. 1, komposisi 1, maka hasilnya 1. 2, 3, komposisi 1, hasilnya 2, 3. 1, 2, komposisi 1, hasilnya 1, 2, dan seterusnya. Maka kita bisa simpulkan identitasnya adalah 1. Kemudian, jadi ada ya, identitasnya ada yaitu 1. Yang keempat, inverse. Nah, kalau inverse itu setiap anggota harus kita tunjukkan. Adakah inverse-nya gitu. Jadi karena ini ada 6, maka bisa kita tunjukkan inverse dari 1 adalah 1. Kenapa? Karena yang menghasilkan identitas itu 1 jika dioperasikan dengan 1. Kemudian inverse dari 2, 3. Yang menghasilkan identitas itu adalah, ini identitasnya ya, jika 2, 3 dioperasikan dengan 2, 3. Berarti inverse dari 2, 3 adalah 2, 3. Kemudian inverse dari 1, 2. 1, 2 akan menghasilkan identitas jika dioperasikan dengan 1, 2. Jadi inverse dari 1, 2 adalah 1, 2. Kemudian inverse dari 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Inverse dari 1, 3 adalah 1, 3 sendiri. Inverse dari 1, 2, 3. Nah, inverse dari 1, 2, 3 itu bukan 1, 2, 3, tapi 1, 3, 2. Karena 1, 3, 2 lah yang menghasilkan identitas. Jadi 1, 3, 2. Kemudian 1, 3, 2 itu inverse-nya adalah 1, 2, 3. Karena 1, 2, 3 yang menghasilkan identitas. Nah, gitu. Jadi setiap anggota SA itu memiliki inverse yang berbeda-beda. Oke. Kemudian
ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Di antaranya ada saling lepas, kemudian ada order, kemudian ada transposisi dan permutasi ganjil genap. Saya akan tuliskan dulu contoh permutasinya. Misalnya saya punya alfa ini 147 146. Saya punya beta ini misalnya 457. Kemudian saya punya gamma. Saya punya gamma misalnya 12467. Saya punya theta misalnya 13825 476. Oke, cukup dulu. Nah, misalnya saya punya permutasi seperti ini. Ada istilah yang perlu kalian ketahui, yaitu diantaranya saling lepas. Jadi dua cycle dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota yang sama pada kedua cycle tersebut. Contohnya misalnya, nah ini ya. Ini theta 13825 dengan 476. Di sini dengan di sini tidak ada anggota yang sama. Betul ya? 13825 di sini 476. Artinya apa? Maka ini saling lepas. Nah, kemudian yang tidak saling lepas seperti apa? Misalnya saya punya cycle 146 457. Di sini ada 4, di sini juga ada 4. Sehingga ini tidak saling lepas. Tidak saling lepas. Oke, jadi kalau misalnya dia saling lepas, maka pasti tidak ada anggota yang sama di sana. Nah, kemudian ini tidak saling lepas. Bisa nggak dibuat menjadi cycle yang saling lepas? Bisa. Jadi cycle yang tidak saling lepas bisa dibuat menjadi cycle yang saling lepas. Oke, kita ubah saja, kita selesaikan saja ini operasinya. Ini akan sama dengan 1 ke 4, kemudian 4 ke 5, kemudian 5 ke 7, 7 ke 7, 5 7, 7 ke 4, 4 ke 6, berarti 7 6, 6 ke 6, 6 ke 1, 6 ke 1 kembali. Nah ini. Jadi ini merupakan cycle yang saling lepas. Saling lepasnya dengan apa? Saling lepasnya dengan 2 gitu ya. 3. Nah gitu. Cuman seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang seperti ini yang dipetakan ke dirinya sendiri boleh tidak ditulis. Kalaupun mau ditulis, berarti ini kan kelihatan saling lepasnya. Tapi kalau tidak ditulis pun, ini menjadi cycle yang saling lepas. Ini saling lepas. Saling lepasnya dengan yang tadi, 3-nya dengan 5-nya. Kemudian ada lagi istilah yang lain, yaitu order. Jadi kalau kita punya cycle-cycle yang di atas nih, ini kita tahu alfa ini panjangnya 3.
ini beta ini panjangnya 457. Nah, order itu sama dengan panjangnya. Jadi kalau misalnya saya punya alfa 146, maka order dari alfa adalah 3. Dari alfa adalah 3. Kenapa? Karena alfa pangkat 3 lah yang akan menghasilkan dirinya sendiri. Jadi ini kan alfa 1, ini si 1 ini dipetakan ke 4. Ya. Kemudian kita tahu alfa pangkat 2 dari 1, artinya 1 setelah dipetakan ke 4, dia akan dipetakan ke 6. Kemudian alfa pangkat 3 dari 1 itu adalah setelah dipetakan ke 6, maka akan dipetakan kembali ke 1. Sehingga pangkat inilah yang menjadi order dari sebuah permutasi. Atau kita kalau melihat cycle yang simple seperti ini, itu kita tinggal lihat panjangnya saja. Panjangnya berapa? 3. Karena terdiri dari 3 elemen, maka cukup order dari alfa adalah 3. Nah, gimana kalau misalnya dengan yang 2 seperti ini ya, 2 cycle yang saling lepas. Nah, ini theta. Theta ini mempunyai cycle 138, 25, 4, 7, 6. Nah, ini panjangnya 5. Ini panjangnya 3. Order dari theta itu adalah KPK dari panjang kedua cycle. KPK dari 5 dan 3 itu 15. Jadi order dari theta adalah 15. Ya, sebenarnya ini juga sama. Ini kalau kita tambahkan, kan ada 2 di sini ya. Maka order dari 146, order dari alfa itu KPK dari 146 dengan 2. Ini panjangnya 3, ini panjangnya 1. KPK dari 3 dan 1 yaitu 3. Ini KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Maka order theta-nya adalah 15. Kemudian istilah selanjutnya yaitu transposisi. Transposisi itu adalah cycle yang panjangnya terdiri dari, atau cycle yang panjangnya 2. Jadi dia hanya terdiri dari 2 elemen. Jadi contohnya misalnya 16 gitu ya. Ini panjangnya 2, maka disebut transposisi atau permutasi simpel. Ini transposisi atau permutasi simpel. Transposisi. Nah, setiap cycle itu pasti dapat dibuat menjadi produk dari transposisi-transposisi. Dapat dibuat menjadi hasil kali dari transposisi-transposisi. Contohnya, misalnya saya punya 16253. 16253 ini kan transposisi, tapi ini bukan. Nah, ini bisa saya ubah menjadi transposisi juga, yaitu 16, kemudian 23, kemudian 25. Nah, ini sama dengan ini. Oke. Nah, gimana cara mengubahnya? Mudah saja. Kalau kita punya cycle A1, kemudian A2, dan seterusnya sampai AN, ini bisa kita ubah menjadi produk dari transposisi-transposisi, yaitu A1AN, kemudian A1A N-1, dan seterusnya sampai A1 A2.
Itu ya. Jadi kalau tadi misalnya 253, berarti 253 A1-nya 2, AN-nya 3. Berarti A1 AN-nya 23, kemudian A1 AN-1-nya 25. Itu ya. Contoh lain misalnya 4, 5, 7, ini bisa saya buat sebagai produk dari transposisi, yaitu 4, 7, kemudian 4, 5. Itu ya. Ini juga sama bisa kita buat sebagai perkalian dari transposisi, yaitu 1, 5, 1, 2, 1, 8, 1, 3. Masih belum selesai. 4, 6, 4, 7. Oke. Kemudian yang harus kita ketahui juga bahwa identitas itu bisa dibuat dari dua transposisi yang sama. Misalnya 1, 3, 1, 3. Itu ya. Atau 1, 2, 4, 2, 4. Ya. Itu ya. Yang penting dua transposisi yang sama. Itu pasti hasilnya identitas. Bisa dipahami ya? Selain itu ada juga istilah permutasi ganjil dan permutasi genap. Jadi bagaimana membedakan sebuah permutasi yang ganjil dengan permutasi yang genap? Kalau kita melihatnya dalam bentuk cycle, itu mudah saja. Kalau panjangnya dia ganjil, kalau panjangnya dia ganjil, maka dia merupakan permutasi genap. Tapi kalau panjang dia genap, maka cycle tersebut atau permutasi tersebut merupakan permutasi ganjil. Kebalikannya, ya, kebalikannya saja. Contohnya misalnya 457 ini 457 ini panjangnya 3. Artinya panjangnya ganjil. Maka ini merupakan permutasi genap. Oke. Permutasi genap. Kemudian ini gamma ini panjangnya 5. Artinya panjangnya ganjil. Maka ini permutasi genap. Permutasi genap. Kemudian ini ada contoh yang atau saya bikin lagi sebuah cycle misalnya 1, 3, 4, 7. Ini panjangnya genap, artinya dia permutasi ganjil. Kebalikannya saja. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian ada di dalam buku kita ada halaman 98, proposisi 420. Ada sebuah hukum juga yang mudah dipahami, yang mudah kita terapkan, yaitu jika permutasinya genap, kemudian dioperasikan dengan permutasi genap, maka hasilnya sebuah permutasi genap. Sama seperti pada mirip-mirip lah dengan hukum perkalian ya. Perkalian pada positif dan negatif. Jadi kalau positif kali positif pasti hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya juga positif. Nah ini juga sama. Kalau genap dikalikan genap atau dikomposisikan dengan genap, maka hasilnya genap. Kalau ganjil dengan ganjil dengan permutasi ganjil, maka hasilnya genap.
Yang lainnya kalau misalnya berbeda ya berarti hasilnya ganjil ya. Ganjil genap, hasilnya ganjil. Ganjil, genap ganjil, hasilnya ganjil. Nah, seperti itu. Contohnya ini 4745. 4745, 47 ini permutasi ganjil karena dia panjangnya 2. 45 juga permutasi ganjil karena panjangnya 2. Ganjil, komposisi ganjil itu hasilnya genap. Maka ini permutasi genap. Jadi sama ya, ini genap, ini genap. Artinya dia tidak merubah. Perubahan bentuk cycle dia tidak merubah jenis permutasinya, genap atau ganjilnya. Kemudian ini ada yang theta. Theta ini, yang ini cycle yang pertama ini genap. Cycle yang kedua ini genap. Genap-genap, maka jadi genap. Maka theta ini permutasi genap. Si theta ini permutasi genap. Gitu ya. Nah itu untuk memudahkan, saya langsung saja ke teorema yang bisa langsung dipakai. Jadi kalau misalnya panjangnya n ganjil, maka jenis permutasinya genap dan sebaliknya. Kemudian istilah yang terakhir yaitu group alternating pada n unsur yang bisa kalian lihat pada halaman 101. Jadi salah satu subgrup yang sangat penting dari subgrup Sn adalah grup An, yaitu grup yang anggotanya semua permutasi genap yang terdapat pada Sn. Oke, jadi kalau misalnya saya punya S3, ini grup S3 itu anggotanya 1, 1, 2, 1, 3, kemudian kemudian 2, 3, 1, 3, 2, dan 1, 2, 3. Nah ini kita punya AN-nya atau A3. A3 itu grup yang anggotanya atau himpunan yang anggotanya semua permutasi genap yang berada pada Sn. Di Sn ini permutasi genapnya mana saja? Kita tadi sudah tahu mana permutasi ganjil, mana permutasi genap. Permutasi genap dari S3 itu 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3. Maka A3 ini isinya 1, 1, 3, 2, dan 1, 2, 3. Nah, A3 dengan operasi komposisi ini merupakan grup juga. Karena dia grup, maka karena dia himpunan bagian dari S3, maka dia subgrup dari S3. Dari S3. Gitu. Jadi semua permutasi genap dari S3-nya atau dari Sn-nya nanti itu merupakan subgrup, akan membentuk subgrup dengan operasi yang sama. Atau misalnya pada S4. S4 banyak ya. S4 itu anggotanya ada 24. S4 itu anggotanya ada 24. 1 dan seterusnya. Nah, A4-nya bisa kalian tentukan. S4 itu ya 24 ya. Berarti A4-nya itu permutasi genapnya itu ada sebanyak 12. Kenapa? Karena berdasarkan teorema yang berada pada halaman 102, proposisi 426, bahwa banyaknya permutasi genap dalam Sn itu sama dengan
banyaknya permutasi ganjil, sehingga panjang AN itu sama dengan N faktorial per 2. Nah, sehingga kita bisa cari A4-nya 1 dan seterusnya. 1, 2, 3, 1, 2, 4, dan seterusnya. Yang permutasi genap-genap saja semua. Permutasi genap semua. Oke. Jadi, nah, coba bagaimana menentukan permutasi genap dari sebuah himpunan permutasi Sn untuk S3, S4, S5 lebih banyak lagi ya. Ya, bisa dicobalah S5. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita tutup dulu pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.